Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Untuk memaksimalkan keberadaan komunitas belajar di sekolah, diperlukan kolaborasi yang baik dan komitmen bersama antara guru dan tenaga kependidikan. Pada kesempatan ini, kami akan menayangkan drama tentang komunitas belajar efektif. Memulai pertemuan tepat waktu adalah salah satu cara untuk menjaga komunitas berjalan dengan efektif. Pertemuan hanya 1 jam, tapi sampai sekarang belum datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu ya, tadi terlambat sebentar antar anak. Tidak apa-apa Bu ya. Maaf Bu, saya terlambat. Ada tugas sarana tadi sedikit. Tidak apa-apa, silakan Pak duduk. Terima kasih Bu. Lain kali ya, tepat waktu datangnya ya Pak Bu. Oh nggih, Bu. Iya Bu, iya. Selain perihal waktu, masih ada hal lain yang membuat pertemuan komunitas berjalan efektif. Mari kita lihat contoh pertemuan yang tidak efektif versus yang efektif. Poin yang kita bahas pertama adalah bagaimana cara berbagi masalah di kelas. Yuk kita lihat contoh yang tidak efektifnya. Bu, tahu nggak si Romi yang suka ribut di kelas? Iya. Si Romi yang kayaknya kakaknya dulu di sini deh. Oh, yang Iya, mana alumni kakaknya? sini. Dia rajin loh tuh. Dia ketua kelas. Oh si Romi itu loh, yang orang tuanya broken home itu. Ibunya pergi jadi TKW ke Malaysia. Berarti beda sekali Dia ya Rom, sama adiknya. Berarti kakaknya dulu pintar Iya, loh. Romi tapi sekarang udah tinggal sama neneknya. Bisa jadi itu sebabnya dia jarang masuk sekolah dan di kelas suka buat keributan seperti itu. Ibu dan Bapak Guru hebat, kira-kira kenapa ya contoh adegan tadi merupakan pertemuan komunitas belajar yang tidak efektif? Ya, karena para guru di adegan tadi tidak berfokus pada penyelesaian masalah. Sekarang, mari kita lihat versi pertemuan efektif dari kasus tadi. Bu, saya minta bantuan ini. Romi sudah seminggu terakhir ini jarang sekali memperhatikan pelajaran saya. Terus suka godain temennya, bahkan sampai ada yang nangis kemarin. Mungkin ada saran Bu, gimana cara kita mengatasi masalah si Romi ini? Mungkin kita cari tahu dulu latar belakang si Romi. Mungkin dia ada masalah di rumahnya atau di sekolah. Atau kita diskusikan saja dengan orang tuanya. Benar Bu. Tapi saran saya juga Pak, coba deh Bapak buka topik-topik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Di sana itu ada topik tentang disiplin diri. Jadi di situ juga ada topik tentang tahapan restitusi. Nah, itu mungkin Bapak bisa gunakan untuk berbicara empat mata sama Romi. Apakah Ibu dan Bapak bisa melihat bedanya? Pertemuan komunitas belajar yang efektif bukan hanya berbicara tentang masalah, tapi juga mencari solusinya dan cara untuk membantu guru memberikan pembelajaran terbaik kepada murid. Guru pada akhirnya akan merasa bahwa pertemuan komunitas belajar adalah sesuatu yang berharga dan penting untuk dilakukan. Semakin efektif komunitas belajarnya, maka semakin kompeten gurunya dan tentunya akan semakin baik pula hasil belajar muridnya. Ibu dan Bapak Guru hebat, mari kita lihat contoh yang kedua. Bu, minggu depan saya mau mengajarkan anak-anak di kelas saya topik lembaga sosial. Wah, sama dong Bu. Tapi Ibu udah buat modul ajar belum? Sudah dong, udah malah saya sudah cari di PMM Bu. Wah, kebetulan. Bagaimana kalau kita pakai modul ajar Ibu aja? Seperti yang kita lihat, tidak ada pembahasan tentang perencanaan pembelajaran yang dilakukan pada contoh yang tadi. Bagaimana cara membuatnya lebih efektif? Bu, minggu depan siswa di kelas saya sudah siap dengan topik lembaga sosial. Tetapi buku paket saya itu banyak hafalan dan teori-teorinya. Kira-kira materi esensialnya yang cocok untuk siswa pada materi lembaga sosial ini apa ya? Betul Bu.
Mereka bisa mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Mereka juga bisa menjelaskan peran dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Contohnya, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, politik, dan lain-lain. Ya kan Pak? Setuju Bu. Jadi mereka juga harus bisa mengimplementasikan lembaga sosial itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ide yang bagus Bapak Ibu. Berarti saya harus menerapkan pemahaman tentang fungsi dan peran lembaga sosial itu dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih juga Bu, sama-sama. Segala produk termasuk perencanaan pembelajaran dapat dibangun bersama-sama dengan saling memberi masukan dan berdiskusi. Rencana pembelajaran kita akan lebih tajam. Semoga contoh ini bisa membantu Ibu dan Bapak dalam menyelenggarakan pertemuan komunitas belajar dengan efektif. Bapak dan Ibu guru hebat, hargai waktu agar efektif proses belajarnya. Ingat, kemajuan belajar semua murid adalah tanggung jawab kita bersama. Mari berkolaborasi demi mewujudkan pembelajaran yang lebih baik untuk semua murid. Wassalamualaikum.